QS Al-Araf ayat 114 melanjutkan dialog batin para penyihir dengan Fir'aun. Mereka bukan hanya meminta upah, tetapi berharap kedudukan dekat jika menang. Kata dekat di sini menarik karena seluruh jalan tasawuf justru berputar pada makna kedekatan. Tetapi arah kedekatan bisa keliru. Dalam Al-Quran, kedekatan dengan penguasa dunia digambarkan sebagai bayangan semu dari kerinduan terdalam manusia, ingin dekat dengan Yang Maha. Melalui kacamata Abdul Qadir Al-Jilani, ayat ini seperti peta tahap awal jiwa ketika hati masih mencari sandaran pada makhluk, bukan Khalik. Hakikat yang tersembunyi di balik ayat ini ibarat kompas ruhani yang sedang goyah. Naluri ingin dekat adalah fitrah. Setiap jiwa ingin merasa aman, dihargai, dan dilihat. Namun, ketika kedekatan itu diarahkan pada kekuasaan, harta, atau manusia, ia menjadi fata morgana. Airnya tampak berkilau dari jauh, tetapi tidak menghilangkan dahaga. Syekh Abdul Qadir sering menasihati, jangan gantungkan hatimu pada pintu raja, karena pintu itu bisa tertutup kapan saja. Penyakit halus bernama hubul jah, cinta kedudukan. Ini lebih samar daripada cinta harta. Orang bisa tampak zuhud sederhana, tetapi diam-diam ingin dihormati. Tazkiyatun nafs bukan hanya membersihkan dosa besar, ia membongkar motif tersembunyi yang bahkan diri sendiri enggan melihatnya. Ilusi terbesar ego adalah merasa penting. Kedekatan sejati tidak menaikkan status, tetapi meluruhkan keakuan. Dekat dengan Allah bukan berarti menjadi lebih tinggi dari manusia lain. Justru tanda kedekatan adalah makin lembut, makin tawadu, rendah hati, dan makin tidak sibuk mempertahankan citra diri. Seperti padi semakin berisi, semakin menunduk. Inti marifat dari ayat ini, jangan keliru membaca rasa rindu dalam dada. Banyak orang mengira ia ingin sukses atau dihormati, padahal yang dicari sebenarnya adalah ketenteraman yang hanya lahir dari kedekatan dengan Tuhan. Ada ironi spiritual di sini. Ketika seseorang berhenti mengejar posisi di hati manusia, ia justru menemukan posisi damai di dalam hatinya sendiri. Ayat ini juga memberi isyarat tahap perjalanan. Awal jalan, mencari imbalan. Tengah jalan, mencari kedudukan. Puncak jalan, mencari Allah semata. Dan ketika pencarian tinggal satu arah, jiwa tidak lagi mudah diguncang oleh penolakan atau pujian. Cobalah merenung sebentar. Setiap kali hati ingin diakui, sebenarnya ia sedang lapar akan makna. Pengakuan manusia